Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ronaldo Hudson Manyakori, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980126645. Pada hari ini, Jumat 12 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini bukti registrasi saya di LPTK sebagai bukti keabsahan data diri saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, ketua kelas silakan bisa siapkan kelas ya. Terima kasih Alhamid ya. Terima kasih. Salam kepada Bapak Guru dan teman-teman semua. Shalom, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Shalom. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kita mulai hitung puji gal dulu. Kamu tahu kan puji gal toh? Tahu. Ya. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, luar biasa, tetap semangat ya. Ya, kita hari ini akan mulai dari kita pelajaran. Silakan duduk dulu kembali ya. Oke. Jadi kita hari ini akan masuk dengan kita buku pembelajaran IPA di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sel. Nah, kita juga masih lanjut di bab berikutnya tentang sel juga. Tapi sebelum kita masuk di proses pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa dulu. Mungkin ada yang bisa pimpin kita dalam doa. Oh, April ya. Mari sini April, silakan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Nah. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa. Teman-teman, izinkan saya membawa doa dalam agama Katolik. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus dan teman-teman pagi hari ini kami sudah berkumpul lagi di dalam kelas ini. Di sini kami akan mengikuti pelajaran IPA. Tuhan, berkatilah juga guru kami dan juga kami selaku siswa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih April sudah bawa kita dalam doa. Oke ya. Ada yang tidak hadir kah hari ini? Atau semua hadir? Sama ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Hadir Pak Gus. Semua hadir ya? Oh, luar biasa. Hari kamu semua hadir ya. Oke. Ya. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Pak Guru minta tolong mungkin Dira bisa bantu Pak Guru di sini untuk proses pembelajaran. Mungkin untuk pasang infokus mungkin. Ya, mari kau duduk sini. Dia punya file. Ya, baik. Anak-anak, jadi nanti hari ini nih kita belajar ke materi selanjutnya. Tadi di awal Pak Gus sudah singgung terkait kita punya pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sel. Nah, kita sudah ketahui bersama itu sel itu merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Iya toh? Ya. Paling kecil sekali di dalam makhluk hidup, penyusun kehidupan di dalam makhluk hidup. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sel. Tentang lebih spesifik adalah tentang struktur organel sel, struktur organ-organ dalam sel. Nah, dalam sel itu ada bagian-bagian sel yang dia punya fungsi masing-masing. Nah, kan pernah kalau kan membayangkan misalnya di kota Bintuni, ini ada apa saja di dalam. Kalau kan perhatikan, misalnya kan perhatikan tuh ibaratnya satu kota itu adalah sel. Nah, itu di dalam kota itu ada apa saja? Ada rumah-rumah, terus ada apa lagi? Ada motor, kemudian mobil. Ya, ada pesawat. Kemudian
Ada pasar kah tidak? Ada toh? Ada jembatan, kemudian ada gudang kah tidak? Ada toh? Ada jalan, ada yang punya tugas untuk mengontrol kita. Begitu. Nah, itu adalah kita ibaratkan sebagai sel, kota yang tadi Pak Guru bilang itu ya. Nah, jadi silakan Dira, lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke kita punya pembelajaran, itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama. Nah, jadi kita punya tujuan pembelajaran di hari ini nih, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari sel. Apa itu sel? Kalian bisa ketahui. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan itu dibentuk seperti bagaimana, sel hewan itu bentuknya seperti bagaimana, kemudian perbedaannya di bagian mana begitu. Nah, itu kita akan belajar sama-sama di hari ini. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan peran dari organel sel. Nah, tadi Pak Gus sudah singgung di awal tadi, di dalam sel itu ada organ-organ yang punya fungsi masing-masing, punya peran masing-masing. Nah, itu jadi hari ini kita akan belajar di fungsi dan peran dari organel sel. Dengan teknik hari ini kita akan bermain drama. Jadi kita akan bermain drama tentang kehidupan di dalam sel. Dalam sel itu ada kehidupan bagaimana setiap sel, organel sel itu dia punya peran atau fungsi masing-masing. Nah, dia punya peran atau fungsi masing-masing. Jadi kita akan bermain drama, nanti Pak Guru akan bagi kalian dalam beberapa kelompok kecil atau per orang untuk kita bermain drama bersama hari ini. Untuk kita ketahui bagaimana peran atau fungsi masing-masing dari organel sel itu. Oke, sebelum Pak Guru jelaskan lebih lanjut, Pak Guru akan putar satu video untuk kita pahami bersama dulu tentang penjelasan tentang sel. Setelah itu baru kita akan bermain drama tentang struktur organel sel. Oke, Dira bisa klik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 1 pengenalan sel materi kelas 8 di Kultur Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Kelihatan? Struktur sel. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kamu bahwa sel hewan ini memiliki keunikan loh. Yang pertama, sel hewan ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Yang kedua, hewan dan manusia ini menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100 sampai 150 juta sel mati dalam tubuh mereka setiap detik. Yang ketiga, semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghancurkan sel yang rusak tersebut. Dari video yang tadi kalian sudah nonton bersama, ada informasi yang kalian tangkap begitu? Sel hewan dan sel tumbuhan itu bedanya ada di bagian mana? Ada kalau macam secara umum itu bisa diketahui. Ada yang bisa jawab? Sel tumbuhan dan sel hewan. Tadi ukuran, kalau sel hewan ukuran besar atau kecil? Kecil. Kecil. Kemudian sel tumbuhan yang besar. Besar karena dia ada punya dinding sel. Nah, kenapa dia punya dinding sel itu yang tumbuhan itu tidak bisa bergerak bebas seperti kita. Tidak bisa bergerak aktif seperti kita karena dia punya dinding sel, dia kaku. Nah, karena sel tumbuhan itu punya dinding sel, itu sehingga tumbuhan itu kaku. Nah ini, jadi dia menjalankan fungsi vital kegiatan kehidupan. Jadi kita punya kehidupan, kita hidup saat ini nih dipengaruhi oleh sel. Sel itu bekerja. Dia dalam sel itu ada organ-organel itu yang membantu dalam proses kehidupan. Nah, silakan lanjut. Oke, iya. Kemudian di dunia saat ini sel itu tuh dibagi menjadi dua jenis sel. Kalau kita pelajari, sel itu dibagi menjadi dua jenis sel. Ada sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, perbedaannya di mana sel prokariotik sama sel eukariotik ini? Sel prokariotik ini dia tidak memiliki membran inti sel, ya,
tidak memiliki membran inti sel. Membran inti sel yang dimaksud itu adalah ini. Kalau diperhatikan antara inti sel di sel tumbuhan hewan dan sel bakteri ini ada perbedaan tuh. Yang dimaksud dengan membran inti itu adalah selaput yang membungkus inti sel ini. Nah ini. Kalau diperhatikan ada selaput kecil yang membungkus inti sel ini, sedangkan di bagian sel bakteri atau sel prokariotik ini tidak ada. Tidak ada membran inti. Jadi dia punya inti selnya itu tuh sudah tercampur dengan seluruh isi sitoplasma ini. Dia punya bagian-bagian, jadi sudah tercampur semua. Tetapi kalau di bagian sel eukariotik, di sel tumbuhan dengan hewan ini, itu ada membran atau ada selaput yang tutup inti sel itu. Nah, inti sel itu kan mengandung DNA toh. Nah, di dalam inti sel itu ada DNA. Nah, DNA itu tuh dibungkus oleh membran sel ini, membran inti sel. Nah, itu yang perbedaan antara dua jenis sel ini ya, sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, apa perbedaan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik? Prokariotik berarti tidak memiliki membran inti. Tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran inti sel ini. Yang dimaksud di membran inti sel itu adalah selaput yang membungkus ini, membran inti. Ya, mitokondria, betul sekali, Amelia ya. Mitokondria. Jadi mitokondria ini semua energi yang dihasilkan oleh tubuh hari ini kita aktivitas. Ini adalah organel-organel sel yang bertugas untuk menyusun sel tumbuhan sama sel hewan. Nah, kemudian yang hanya ada di sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Dinding sel hanya ada di sel tumbuhan, di sel hewan itu tidak ada ya. Oke, untuk lebih mendalam lagi kita belajar tentang sel ini, Pak Guru akan bagi kita dalam bermain drama. Di satu kita hari bermain drama tuh. Di bahasa Indonesia kami sudah belajar tentang drama tuh. Kita pentas tentang drama sih ada percakapan di dalam drama, kemudian ada gerakan yang dilakukan. Nah, seperti begitu ya. Kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang drama, kemudian di dalam IPA juga kita akan belajar tentang drama juga di bagian kehidupan dalam sel. Oke, jadi nanti hari ini kita akan bermain drama. Nih Pak Guru bagi dalam, jadi nanti satu organel sel ini bisa dua orang berperan sebagai narator, kemudian yang lainnya berperan sebagai organel sel. Kemudian retikulum endoplasma, gitu ya. Agriani dengan Neneng Nining. Badan Golgi. Oh, minta maaf, ada. Oh, ini. Kelompoknya kloroplas. Kalian tuh warna hijau-hijau, jadi kalian punya bunga ini. Oke. Jadi nanti di dalam teks yang Pak Guru sudah kasih tuh ada kode-kode. Ada 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, kemudian 5A, 5B, 5C, dan 6A. Dan terakhir 6C, 6B. 6C ya? Oh iya. Nanti 6B itu narator. 6B narator, 6C-nya itu adalah semua. Jadi nanti di bagian belakang tuh ada tulisan 6C itu untuk semua sel. Jadi nanti setelah terakhir dari kita punya drama ini, nanti ada semua sama-sama sebut kami berbeda tapi satu tujuan, menjaga kehidupan sel tetap berjalan. Nah, jadi nanti Pak Guru baca dia punya narator, dia punya susunan drama, kemudian kita akan bermain drama. Jadi di dalam situ ada teks yang itu kalau bisa dihafal atau ini. Nah, hafal kemudian nanti bisa pakai gerakan begitu. Contohnya ya, kalau kita mulai dari mitokondria nih. Mitokondria ini kan di dalam kurung ini orangnya nih bersemangat. Jadi dia jalan misalnya dari sini, itu orangnya bersemangat, masuk ke dalam bersemangat begitu semua. Hai semua, aku mitokondria. Tugas utamaku adalah menghasilkan energi. Tanpa aku tidak ada yang bisa bekerja. Boleh bergerak, tidak ada yang bisa bekerja. Nah, aku mengambil glukosa,
dan oksigen lalu mengubahnya menjadi ATP. Ini ada yang marice nanti ini apa berdiri di tengah-tengah. Jadi nanti kalau berdiri tetap di tengah-tengah sini, kemudian berdiri, kemudian nanti bilang begini, aku inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Aku adalah pusat dari kehidupan sel. Aku yang bertugas untuk mengatur seluruh kehidupan sel. Jadi kan kasih tunjuk. Bertugas untuk mengatur kehidupan seluruh sel. Nah, jadi kandung itu adalah tugas untuk mengatur semua kehidupan dalam sel. Nah, kemudian nanti 6B itu Pak Guru ya. 6B itu Pak Guru narator. Nanti lihatlah bagaimana semua organel sel bekerja sama, masing-masing peran penting dalam menjaga kehidupan. Kemudian nanti di akhir dari 6C, 6C itu adalah kami berbeda tapi satu tujuan, menjaga kehidupan sel tetap berjalan. Nah, itu di akhir. Oke, kita bisa coba ya? Bisa ya? Siapa yang mulai dari 2A dengan 2B, kemudian 3A dan 3B, 4A, kemudian 5A, 5B, 5C, dan terakhir 6C. 6A dulu. 6A itu kan ini inti sel, kan? 6A inti sel, kemudian 6B di Pak Guru, nanti narator, baru terakhir 6C, semua sama-sama. Oke. Jadi dia punya apa jalan ceritanya itu narator berdiri sini ya. Oke. Judul drama kita, kehidupan di dalam sel. Tema organel sel bekerja sama menjaga kehidupan. Tokoh dan pemeran ada narator, saya sendiri. 2 membran sel, si penjaga pintu. Membran sel nanti bisa berdiri, membran sel. Membran sel. Nah, membran sel. Bisa nanti majulah ke depan sini. Ya, maju ke depan. Nah, membran sel, si penjaga pintu. Kemudian mitokondria, silakan mitokondria. Mari maju mitokondria. Putus. Sudah, sambil ikat, maju sambil ikat. Mitokondria si penghasil energi. Kemudian ribosom, silakan ribosom. Ya, ribosom sebelah sini. Bergeser ke sana. Nah, ribosom si tukang sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma si pengantar dan pemroses awal. Kemudian badan Golgi si pengemas pengirim atau kurir. Awas hati-hati. Oke. Kemudian lisosom si pembersih. Ya, bahwa dia punya sapu itu si pembersih. Oke. Lisosom, geser-geser lagi. Kemudian kloroplas si penangkap cahaya. Bawa bunga sambil jalan tangkap cahaya, kloroplas. Bawa bunga. Ada kloroplas. Kemudian dinding sel. Siapa dinding sel? Dinding sel si pelindung kokoh. Kok begini? Laki-laki itu kuat. Oke, si pelindung kokoh. Kemudian vakuola si penyimpan cadangan makanan. Vakuola di alam bawah itu. Nah, dia punya cadangan makanan itu. Ya? Tidak, nanti yang itu jadi kan sama-sama nanti baca. Sama-sama nanti baca begitu dua orang. Kemudian inti sel si pengatur aktivitas, pusat aktivitas. Inti sel. Oke. Inilah tokoh dan pemeran dari kehidupan di dalam sel. Tundung. Oke. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan mulai dengan perjalanan kehidupan drama di dalam sel. Selamat datang di dunia mikroskopis, tempat di mana kehidupan dimulai. Di dalam satu sel terdapat berbagai organel yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan. Yuk kita lihat bagaimana mereka bekerja. Energi dari sang mitokondria. Iya, masuk. Hai semua,
Tugas utamaku adalah Nah, kan. Hai semua, aku mitokondria. Tugas utamaku adalah menghasilkan energi. Tanpa aku tidak ada yang bisa bekerja di sini. Aku mengambil glukosa dan oksigen lalu mengubahnya menjadi ATP. Oke. Lisosom ya? Silakan. Jangan lupa aku lisosom. Tugas pentingku membersihkan Mari maju sedikit. sampah dan benda asing. Mari ke sini sedikit. Kalau ada bagian sel yang rusak, aku siap menghancurkannya. Oke, kemudian benda asingnya itu bersihkan benda asing. Bosku kok tak banting. Oke, sudah. Oke. Ya, adegan 4 ya. Oke, kembali. Pakola bawa kotak makanan. Ke depan. Mari geser ke sini. Aku adalah Pakola. tempat penyimpanan air, makanan, dan sisa metabolisme. Aku besar dan penting di sel tumbuhan loh. Iya. Jadi penting di sel tumbuhan loh. Oke, silakan kembali. Aku inti sel, atau biasa disebut nukleus. Aku adalah pusat dari kehidupan. Sel aku yang bertugas untuk mengatur seluruh kehidupan di dalam sel. Di dalam sel, iya. Oke, silakan kembali. Lihatlah bagaimana semua organel sel bekerja sama. Masing-masing punya peran penting demi menjaga kehidupan sel. Kami berbeda tapi satu tujuan. Menjaga kehidupan sel tetap berjalan. Oke. Tamat. Sekian dan terima kasih drama singkat dari kelas IPA. Oke. Ya. Jadi itu adalah kehidupan di dalam sel seperti begitu ya. Kehidupan dalam sel. Jadi setiap organel sel itu punya peran masing-masing. Tadi siapa yang punya tugas untuk membuat protein? Oke, namanya apa yang membuat protein? Ribosom. Kemudian yang menghasilkan energi siapa? Ya, mitokondria. Kemudian yang pelindung koko. Yang pelindung koko siapa? Yang kuat. Dinding sel. Kemudian yang dinding membran sel. Membran sel juga pelindung ya. Membran sel juga pelindung. Dia pelindung. Nah, jadi di dalam sel itu ada 3 struktur penting dalam sel. Ada 3 struktur penting dalam sel. Yang pertama adalah membran sel. Jadi kalau perhatikan membran sel ini dia mengatur keluar masuknya zat. Ya. Untuk lebih memahami lagi kalian punya pemahaman ini, nanti Pak Guru akan kasih kalian LKPD atau tugas untuk kalian kerjakan. Kemudian nanti dikumpul ke Pak Guru ya. Ya, bagaimana alhamdulillah? Melindungi dan memberi bentuk sel kan? Sel ya, sel. Benar. Oke ya, bagi siswa yang sudah selesai, boleh dikumpul waktu untuk pekerjaan ini sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan. Mari, silakan. Mari, silakan dikumpulkan. Ya, mari, silakan dikumpulkan. Oke. Mari, ya. Sudah, oke. Mari silakan kumpul.
Jadi di dalam sel tadi kalau kita belajar sel itu apa tadi? Bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Kemudian di dalamnya ada apa saja organel sel yang kalian ketahui? Ada apa saja? Vakuola, kemudian dinding sel, mitokondria, badan Golgi, membran sel, kloroplas, ribosom, terus lisosom, ya, kloroplas, ya, ribosom. Jadi semua organel sel itu punya fungsi masing-masing. Kalian sudah main drama tadi, kalian itu sudah tahu untuk punya fungsi masing-masing. Jadi organel sel itu punya fungsi masing-masing. Nanti ketika besok ada tes atau ulangan macam itu, kalian sudah tahu. Oh, kemarin Bosco nih di kelompoknya Agus dia main tentang ribosom. Oh, ribosom nih kemarin dia tugasnya itu dibuat protein. Oh, seperti begitu. Jadi bisa ditulis. Nih tahu. Kemudian kloroplas. Kloroplas ini kemarin tugasnya adalah menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, jadi itu adalah kita punya pembelajaran hari ini tentang struktur organel sel. Ada organel sel yang punya fungsi masing-masing menunjang kehidupan makhluk hidup. Ya, oke. Sampai sini mungkin ada mau bertanya dulu? Sudah bisa jelas ya? Oke, jelas ya. Jadi kita punya pembelajaran di hari ini seperti begitu. Sebelum kita mengakhiri kita pembelajaran, kita main satu games dulu. Silakan berdiri dulu, kita main satu games. Cari teman berpasang-pasangan, kalau boleh. Teman berpasang-pasangan, silakan berdiri, cari teman berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan, silakan. Kemudian, tidak apa-apa, tidak usah berpasang-pasangan juga tidak apa-apa. Kita akan bermain gamesnya ini, games lihat dan lakukan. Lihat, lakukan. Melihat dan melakukan. Oke, jadi dengar, melihat, dan melakukan. Bagaimana? Oke, jadi gamesnya itu adalah kita, Pak Guru akan sebut ini bagian-bagian yang Pak Guru sebut, kemudian kalian akan sentuh, mencontohi. Oke, jadi nanti Pak Guru bilang botak itu pegang kepala, ya botak, kemudian bau itu pegang mulut, terus perut sakit. Botak, bau, Oh, botak, bau, badan bukan sakit ya. Botak, bau, badan. Oke. Badan. Oke. Siap ya, dengar ya? Badan, botak, bau, Oke, siap. Semua masih konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali semua ya. Ya, kita akan mengakhiri kita pembelajaran di hari ini. Tapi sebelum itu Pak Guru ingatkan lagi, kita hari ini sudah belajar tentang struktur organel sel. Kemudian nanti di pertemuan berikut kita akan belajar tentang pengamatan sel. Sudah pernah gunakan mikroskop atau belum? Belum toh? Jadi itu nanti kita akan alhamdulillah sudah pernah menggunakan mikroskop. Iya. Jadi nanti ini kita akan sama-sama pengamatan sel menggunakan mikroskop. Itu nanti di pertemuan berikut kita akan melakukan praktikum pengamatan sel menggunakan mikroskop. Tadi kan sudah lihat sel bentuknya seperti bagaimana, tapi nanti kita lihat aslinya di dalam mikroskop. Ya, Pak Guru. Nah, seperti begitu. Ya, itu kita materi di pertemuan berikut. Kita akan mengakhiri kita punya pertemuan di hari ini. Untuk itu Pak Guru minta satu orang tuh. Tadi kita sudah awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa juga. Oke. Untuk itu satu orang bisa pimpin kita dalam doa. April. Tadi laki-laki mungkin perempuan, silakan kalau gitu. Iya. Adriana silakan. Adriana silakan. Oke. Terima kasih banyak Adriana sudah bawa kita dalam doa. Ya, kita akan menutup kita punya pembelajaran, kita sudah doa, kita yel-yel. Ingat ya, tadi kita sudah semangat-semangat dan ditutup juga dengan semangat-semangat juga. Oke.
Semangat pagi. Oke, tahu semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, ya. Ya, sudah. Oke, siap. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Kita sudah selesai pembelajaran. Untuk itu sudah waktu istirahat. Jadi silakan siswa untuk beristirahat. Untuk itu nanti Pak Guru minta tolong ada siswa